Pemimpin yang konsisten dalam bersaat teduh. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa saat teduh merupakan momen penting yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Apalagi pemimpin Kristen seperti Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kenapa penting kita memiliki waktu untuk bersaat teduh? Karena sebenarnya saat teduh itu memberikan dampak yang luar biasa. Ya, karena dengan saat teduh kita akan mendapatkan kekuatan secara rohani, ya, juga kekuatan secara jasmani sudah pasti. Di sisi lain, saat teduh itu juga akan memberikan kita inspirasi, hikmat, dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, bahkan soal demi soal di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di hari-hari di masa-masa ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dengan segala variannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan Yesus memberikan sebuah model dan keteladanan bagi kita. Betapa pentingnya bersaat teduh. Hal itu dicatat dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dari sini kita lihat bahwa Yesus juga menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya pagi-pagi benar untuk ngapain? Ia bangun pergi keluar, lalu ia mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Ya. Kalau Tuhan kita saja masih mempraktekkan hal ini, maka rasanya kita sebagai anak Tuhan, kita harus meneladani apa yang sudah dipraktekkan oleh Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yaitu konsisten melakukan saat teduh itu sendiri. Dan saya kira Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, fellowship yang dimiliki oleh Yesus bersama dengan Bapa di surga pada waktu dia bersaat teduh, itu juga menjadi salah satu ruang dan kesempatan bagi Yesus, ya, untuk memahami dan mengerti apa yang Bapaknya mau dia lakukan selama dia hidup di bumi. Apa yang dikehendaki Bapaknya untuk dipraktekkan, untuk dilakukan, untuk dikerjakan oleh Yesus, dan bagaimana Yesus juga bisa mengalami kasih kuasa, ya, atau transfer kuasa dari Allah Bapa itu, tidak lain tidak bukan salah satu melalui momen saat hidupnya. Nah, tantangan terbesarnya adalah seringkali orang Kristen menganggap bagian yang satu ini hanya milik mereka-mereka denominasi gereja tertentu. Itu persoalan. Sehingga dianggap ini bukan sesuatu hal yang wajib dan perlu dilakukan oleh semua orang Kristen secara masif itu. Karena mungkin saja Bapak Ibu, bagian yang ini sangat minim dijelaskan, diajarkan, dikhotbahkan di semua denominasi gereja. Minim diajarkan atau dikhotbahkan. Sehingga muncullah pemahaman yang dikotomi atau pemahaman yang parsial tadi, bahwa hubungan urusan masalah saat teduh itu tidak punya kami, itu bukan bagian yang harus kami lakukan. Itu hanya bagiannya denominasi gereja tertentu. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memahami lebih jauh, ya, apa yang dimaksud dengan saat teduh dan apa dampaknya, ya, bagi kehidupan rohani, bagi karir, rumah tangga, dan bahkan juga masa depan, termasuk juga bagi kehidupan kita di surga kelak. Kita lihat bagian yang pertama, apa yang dimaksud dengan saat teduh. Saat teduh itu adalah saat yang paling indah. Kenapa saya katakan saat paling indah? Di dalam konteks saat teduh, kita sedang berjumpa dengan pencipta kita. Kita sedang berjumpa secara personal. Oleh Tuhan memberikan kita napas hidup, kekuatan, dan kesehatan dalam bersaat teduh. Maka itu yang saya maksud dengan saat teduh itu saat paling indah. Di dalam saat teduh itu kita akan bertemu secara pribadi lepas pribadi. Ya, secara intim dengan Tuhan. Sebagai pemberi napas hidup. Sebagai pencipta kita.
sebagai pemberi kekuatan, pengharapan, dan penghiburan bagi kita dalam menjalani tantangan hidup di zaman ini. Dalam saat itu, Bapak Ibu, kita harus mengalami dan merasakan betapa nikmatnya, dalamnya, cintanya, manisnya fellowship kita pribadi dengan Tuhan. Kalau di bagian pertama tadi kita lebih banyak bicara masalah fellowship kolektif ya. Ya, ibadah yang pertama kita bahas tadi itu lebih banyak bicara tentang fellowship kolektif antara kita dengan sesama orang percaya. Tapi bagian ini kita akan lebih banyak berbicara fellowship secara personal. Dengan Tuhan akan kita rasakan, akan kita alami di dalam saat itu secara pribadi. Dalam saat itu juga kita bisa mengekspresikan ucapan syukur kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah lewat doa atau juga lewat puji-pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan, baik di dalam hati atau juga dengan suara yang kedengaran. Tapi mungkin tidak usah harus pakai toa, karena nanti mengganggu tetangga. Pribadi aja. Di dalam saat itu juga, di samping kita menaikkan penyembahan dan pujian dan penghormatan kita kepada Tuhan, di dalam saat itu juga kita bisa mendengarkan Tuhan berbicara langsung kepada kita, tentunya lewat firman-Nya. Dalam konteks saat itu pribadi ini, kita mau mendengarkan Tuhan yang langsung berkhotbah langsung kepada kita, Bapak. Waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Setelah selesai fase itu, Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan ruang dan kesempatan kita di dalam saat itu untuk menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Kerinduan hati kita kepada Tuhan. Dan juga rencana-rencana, target-target yang akan kita lakukan selama kita menjalani hidup kita di dunia ini. Secara lebih spesifik, saya memberikan definisi saat itu adalah saat yang kita tetapkan secara pribadi, ya, atau secara khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu di sana kita memuja-muji Dia, berfellowship dengan Dia. Dengan cara apa? Menaikkan pujian penyembahan. Lalu kita dengarkan Tuhan berbicara lewat firman Tuhan yang kita baca. Lalu kita akhiri dengan doa. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di samping kita ada ibadah atau fellowship secara bersama-sama atau secara kolektif, Tuhan juga mau kita perlu memiliki fellowship secara pribadi lepas pribadi. Melalui saat itu. Kadang-kadang ada sebagian orang Kristen yang punya pandangan yang penting, Pak Tony, saya sudah punya fellowship dengan komunitas saya, di gereja saya, di kantor saya, di kampus saya, di lingkungan di mana saya tinggal. Bukankah itu sudah cukup? Mereka lupa bahwa kita juga perlu punya fellowship pribadi kepada Tuhan dan dengan Tuhan. Kan? Waktu kita punya fellowship pribadi bersama dengan Tuhan, maka kita punya keleluasaan untuk mengekspresikan pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita, dan permohonan kita kepada Tuhan. Melalui satu. Bahkan di dalam satu itu juga, Tuhan akan bisa leluasa menyampaikan firman-Nya, isi hatinya, isi pikirannya kepada kita. Tentang apa yang Tuhan mau kita lakukan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Jadi yang mau saya katakan dalam konteks ini adalah fellowship secara bersama-sama dengan orang percaya, yes, wajib hukumnya. Sebagai bentuk kecintaan kita, rasa sayang kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi fellowship secara pribadi, lepas pribadi, harus kita juga bangun, harus juga kita pertahankan, harus kita juga kita kembangkan. Karena kenapa? Tuhan Yesus juga lakukan hal yang sama. Jangan lupa Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga pernah berfellowship bersama dengan para muridnya secara bersama-sama kan. Tetapi Yesus juga punya waktu khusus berfellowship dengan Bapaknya, dengan Bapa di surga, yaitu dicatat dalam Markus yang baru kita baca tadi. Jadi maksud saya, fellowship bersama-sama itu tidak boleh digantikan dengan tidak lagi perlu melakukan fellowship pribadi saat itu, enggak.
Jadi nggak bisa kita katakan, yang penting saya sudah fellowship tiap minggu, Pak Tony. Di kantor juga ada fellowship, di lingkungan juga. Udahlah, jadi nggak usah pakai paket saat teduh lah. Enggak begitu. Karena Tuhan Yesus berikan model dan contoh buat kita, Bapak.